waktu bantuin Power Slip keluar dari Rocks. Keluar dari Rocks dulu. Terus selesai dari itu balik lagi ke Rocks. Kayak lagi. Itu band bisa kita main mungkin dihitung belum ada 10 kali ya, mungkin baru sekitar 6 apa 7 kali. Itu yang 3 atau 4 kalinya itu di stop sama polisi. Di sela-sela kesibukan rock, aku kasih denger, aku kasih lihat video YouTube ya. Pertanyaan labelnya seru di pertanyaannya. Ini yang main band preman semua ya. Kebanyakan kan solo, bikin album solo gitar gitu. Cuma ternyata memang susah sekali menjual solo gitar di Indonesia. Iya. Bagaimana bikin lagu tanpa lirik, instrumen yang bercerita. Orang bisa tahu ini ceritanya tentang angsa berenang, tentang apa. Padahal nggak ada liriknya di situ. Semua untuk informasi dari edukasi generasi tentang musik rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Amin. Terima kasih sudah tetap stay. Terima kasih untuk tetap bisa menemani Ngorok sampai saat ini di sini. Dan alhamdulillah Ngorok masih diberi kesempatan untuk berbagi cerita pengalaman menarik dari narsum-narsum yang kita sudah temui. Termasuk Mas Didi Crow. Apa kabar, Di? Baik. Salaman, Mas. Terus tiap hari ketemu salaman. Ini temen lama ini. Iya. Lama. Kita tuh baraannya apa ya? Baraan itu bahasa Jawa ya? Baraknya Jimi Hendrix. Kenede semakin Norton. Mas Didi ini seorang pembalap sepeda, Sarah. Pembalap apa nggak sih? Atlet sepeda. Atlet sepeda. Termasuk jualan sepeda? Enggak Jualan jualan. sepeda tetangga. Itu hobi yang terpendam ya. Lucu banget. Aku lucu banget sih. Aku mau ngomong bingung lah konsol dewe. Aku ngomongnya agak Jawa-Jawa sedikit ya, karena Mas Iya. Didi ini asli Solo. Betul ya? Ya betul. Tapi kelahiran Jerman. Insya Allah. Ini lawas, Pak. Enggak, Jerman bener. Jerman apa, Pak? Jajar Kauman. Kampung Sewu. Kampung Sewu. Satu sama-sama dari Solo kita. Ya. Tapi ketemu di Jakarta. Dik, sudah berkeluarga ya? Sudah. Istri satu. Aku gak berani bercanda soal istri, karena istrimu temenku dan Dia satu. istrinya atlet taekwondo. Jadi aku gak berani bercanda ya gitu. Iya. Aku takut sama istrinya. Istrinya ketawa-ketawa tapi kakinya mansal. Mansal berdiri. Nah, anak 2. Anak 2. Rencana 3. Sekarang masih 2, belum berencana 3. Kalau dikasih ya alhamdulillah. Tapi emang ada rencana punya anak lagi? Belum. 2 aja udah cukup gayeng. Iya. Kalau aku mikirin anak sekarang, kalau kita kasih anak banyak itu aku kurang setuju. Karena gini, takut nggak bisa memberikan pendidikan yang maksimal buat dia. Betul. Kalau ngomong tua banget ngomong jantung. Anak loro tiap hari berantem kok. Oh, berantem ya? Kalau berantem bagus, kalau nggak berantem mereka berarti lagi ayo gini, lagi kompakan mereka. Kalau anakku nggak pernah berantem, aku yang berantem sama istriku. Anakku yang misahin malah. Ikutin tren korban sinetron. Sudah besar-besar kayaknya. Masih kecil. Yang kecil hampir 5 tahun, yang gede hampir 7 tahun. Nah, ini kamu telat ya? Ya. Aku juga telat nikah. Aku nikah itu pas Krismon. Aku jemput istriku tuh peluru masih di atas semua. I love you. 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 Nyerempet, I love you. Masih musik ya, bermusik ya? Masih sampai sekarang. Sekarang bandnya masih apa aja? Selain sama Rocks, yang kita tahu kan Rocks ya. Ada Bian ini sebenarnya juga bandnya banyak banget. Sobat Ngorok bisa tahu di bandnya tuh ada 1. Terus Yang masih jalan sekarang ya cuma rock sama paling di main malam. ini reguleran main malam. Ya reguleran ya. Klinik sudah enggak ya klinik.
Klinik belum lagi karena kita lagi baru tahun kemarin lepas kontrak satu produk, terus belum ada produk yang masuk lagi. Kalau aku di poliklinik, Pak. Klinik bersalin. Klinik bersalin. Kok kamu tahu? Jadi begini Bu. Jadi kok speknya ibu itu. harus mengangkat supaya bisa bayinya keluar gitu. Rusuh. Rusuh. Kan cita-citaku bidan loh, Pak. Loh, tanya seluruh orang di dunia. Bayinya nggak lahir-lahir, kalau begitu lihat Agilo nggak cari. Ibu, langsung masuk lagi. Lah, aku profesi yang paling enak itu ya, Pak. Nggak capek, cuma ayo ngeten, 1, 2, 3, ayo ngeten gitu, Pak. Enak. Betina dulu Ifat vagina gila ya. Pasti nggak enak ya tiap hari lihat vagina mau keluar bayi itu. Tinggal maksudnya enak ya kerjanya. Tapi rata-rata dokter kandungan yang laki itu pasti udah nggak tertarik sama kelamin lain gitu pasti. Ya pasti nggak tertarik ya. Nggak tahu, sudah berbagai macam bentuk ya. Iya, dia pasti tertariknya sama laki pasti. Mau melahirkan enggak gitu. Ayo dong tak lahirin. Gila sih. Gila. Tolong. Gila nih ya. Kameramen gue tuh juga dokter kelamin. Dokter kandungan, tapi hewan. Makanya dia gila sama perempuan, tetap sama hewan dia. Kameramen bis, sebenarnya dia bosku sebenarnya. Bosku tapi Jadi kita kayak tukul. kapan ngeband bareng lagi? Ayo, aku kok ngeband sama Kita pernah satu band soalnya. iya band Kasih tahu Mas Didi, bandnya apa dulu? dulu kalau sama bandnya Namanya Rubik dulu. Rubik. Aku, dia, istriku, sama Gendro. Iya, Endo Kita itu sempat rilis satu album, terus ya jalan berapa kali main, cuma akhirnya ya udah. itu aja. Iya, berhenti aja gitu. Dulu rambutnya masih buat. Masa Gil? Enggak, Udah segini. masih Mas Akil loh, Pak. Mas, oke tok tuane, Pak. Jangan Akil. dong. NG nama malam. Dulu kita sulit banget nyari drummer yang bisa sequencer. Tahunya Agil tinggal deket rumah. Iya, sequencer, wah beres. Akhirnya sama dia. Kita sempat main berapa kali terus udah. Iya, kita main ya. Tapi ya penting dapat satu album. Masih ada albumnya. Di Iya. Spotify masih ada. Masih ada di Spotify ya. Dengerin project gua, rock. Biasa. Terus enggak asik. Lo buat lagunya easy listening tapi fun. Groovy. Selain sama Rubik, Aku. bandmu pertama kali siapa? Bandku pertama kali kalau di Jakarta Penhead. Penhead ya. S-band ya, bukan session player ya. Ya S-Band ya. Penhead, Memang honors itu. terus habis Penhead jalan satu album. Oh sempat punya album aja. Satu album. Terus habis itu Gitar Klinik, kompilasi Gitar Klinik. Habis Gitar Klinik diminta sama anak-anak rock masuk. Itu diminta, Berarti. Hah? Dibajak berarti. Bukan dibajak, saatnya waktu itu Pinehead juga mulai agak-agak vakum gitu. Drummernya si Keter kan lagi ke 3 band. Iya. 3 band yang Aku sempat gantiin Keter. Ya, Keter keluar kemana aku lupa, aku gantiin Keter. terus ya udah ada kompilasi Gitar Klinik pas kita lagi cek sound di Cafe Jimbani waktu itu ada live itu. Ya. Anak-anak rock datang terus mereka minta. Dari situ masuk rock. Itu sejarahnya masuk rock ya. Ya, sempat keluar bentar waktu bantuin Power Slave satu album terus balik ke rock lagi. Oh, waktu bantuin Power Slave keluar dari Rocks. Keluar dari rock dulu. Terus selesai dari itu balik lagi ke Rocks. Saya lagi. Yang gantiin posisimu di Rocks apa? Waktu itu rock juga lagi vakum Oh, soalnya. kebetulan pas vakum Nah, ya. terus si labelnya Power Slave kan minta kontrak kan. Akhirnya nggak bisa 2 band lah. Iya. Ya wes aku pamit sama Jaya waktu itu. Terus begitu album itu selesai balik lagi. Ah, iya ya. Pokoknya mencok lah teman. Iya. Tapi posisinya memang angkatan kita dulu tuh kesini. Iya, orangnya itu aja tuh. Ya, Waktu Power Slave, silang gitu. waktu Power Slave dulu yang vokal juga Anjet waktu formasi. Iya. Trison lagi di Edane. Iya, Jadi betul. waktu sebenarnya itu ya orangnya itu aja. Yang kedam siapa? Agung.
Sekarang di Dewa. Udah aku gimbal ya. Agung Agung Gimbal. Gimbal. Agung Gimbal. Belum ini ya, Firdi belum ya. Bukan, Agung. Agung. Konsep yang formasi itu Agung yang isi. Yang sama Jet itu Agung. Ya, Yang sekarang di Dewa. ya. Iya, dulu muter-muter. Waktu itu Bakar Sakerhead dipinjam sama Dani, aku gantiin di Sakerhead. Iya. Nanti Bakar di Wizkid, aku juga kemana gitu. Dewa, ganti. Muter-muter. Karena ya teman semua kan dulu Iya, komunitas. dulu zaman tuh itu. anu solid banget. Ya. Brotherhood-nya dapet. Kamu bisa nggak berangkat? Iya. Dan dulu kalau salah satu kita band kita main, kita juga bareng nonton rame. Iya. Bahkan kadang nawarin temennya, aku nggak bisa main di sini, kau bisa ganti nggak? Iya. Lu gantiin gua ya, gua nggak bisa di sini, lu mas ini. Ntar gua liat, oh iya deh. Hah? Jadi gampang gitu ya. Tapi band sekarang kayaknya nggak bisa gitu deh. Nggak tahu. Iya. Nah, menurutku kayaknya band sekarang nggak bisa gitu. Pertemanannya, nongkrongnya ya gitu. Iya. Konsolnya konsol apa ya? Yes. Nggak konsol yang gimana gitu ya. Soulnya tidak anu. Brotherhood. Brotherhood. Wah, kamera lu pinter ya. Saya lama di London. Bahasa Inggrisnya oke loh, Brotherhood. London sebelah kali orang. Jadi ceritain dong gimana pertama belajar main gitar mas. Berapa? Tanyanya nggak bonafit banget, biasa. Mas Didi itu kan underrated, jarang yang anak Gen Z itu jarang tahu loh. Nggak apa-apa. Kalau ngajarin anak sekarang Gen Z itu, Didi, Mas Didi, Pak, cara menghamili itu gimana? Atau habis menikah? Dia paham. Ya, Pokoknya tingkat rusuh. Kita apa yang jawab, aku yang jawab. kalau belajar kita ya belajar aja gitu. Tapi waktu kecil saya main klasik dulu, terus ikut lomba-lomba masih tingkat SD waktu itu. Sampai SMA itu masih ikut lomba-lomba. Pokoknya Berarti ada sekolahnya tuh. enggak, belajar sendiri. Terus di SD itu waktu pertama menang Pors ini dapat kayak kursus free selama 6 bulan gitu. Jadi belajarnya dari situ. Nggak sempat sekolah ya? Belajar sendiri. Belajar Ada. notnya sendiri. Terus Bisa baca bisa. Terus ya udah. Jangan kan not balok, kartu tarot dia ngerti kok. Terus Pak, ya? Pokoknya sampai SMA itu masih cita-citanya pokoknya gitaris. Maksudnya kalaupun ikut festival band gitu yang aku cari waktu itu selalu gitaris terbaik gitu. Kan aku dari Solo kan. Kalau di Solo tuh dulu kalau nggak festival tuh nge-band nggak dapet duit soalnya. dulu Iya. nyanyiin apa dulu Solo itu apa Kaisar ya? Sebelum Kaisar malah. Sebelum ada Kaisar dulu. Sebelum ada Kaisar. Sebelum Kaisar. Tapi Kaisar tuh angkatan atasku, maksudnya usianya lebih tua dari aku. Jadi cita-citanya gua harus lebih dari Kaisar. Enggak sih. Nggak punya cita-cita. Nggak ada. Cita-citanya pokoknya gitar doang soalnya. Cici. Kok Kayak dulu kayak nggak ada target, cuma seneng main gitar gitu. Sampai dibawa temen ke sini namanya Pamungkas NM, bantuin ngisi Anggun C. Sasmi. lagu apa? Albumnya pokoknya Anak Putih Abu-Abu. Ada satu lagu apa gitu. Oh, ini lagunya apa? Iya. Terus Enggak, bukan. itu Om Gedeon Tenger yang Oh, ngisi. Gedeon Tenger Jadi itu itu. satu album isinya banyak gitaris gitu loh. Ada 6 lebih, terus aku ikut ngisi yang gampang-gampangnya lah gitu. Nah itu pertama di Jakarta, terus habis itu sempat ke Singapura dulu kayak apa tulan aja lah, Iya. tulan sama belajar sound engineering. Terus balik ke sini lagi baru berkarir Di serius. Singapura itu sama orang Singapura. Bukan, sama Romi Romi? Biru. Oh, sama Romi. Ya, Romi kan belajar sound engineering, aku ikut belajar aja gitu. Rocky Sofyan. Bukan. Bukan. Mas kalau nggak tahu jangan nyaut ya. Ya, tersinggung nanti pulang loh. Ini orangnya baperan. Ini Gen Z. Ternyata Gen Z sumuk bosok. ya. Gitar pertama dulu apa mas? Gitar pertama tuh gitar akustik. Yang elektrik. Gitar elektrik pertama aku tuh yang punya sendiri ya, bukan yang dipinjem ya. Soalnya aku itu
awal sampai SMA itu banyak pinjem belum. Sobat Ngorok yang aku tahu itu Mas Didi itu suka pinjem tapi nggak balik HM. Enggak ya. Enggak selalu. Enggak, sorry. Selalu dulu tuh ada yang kayak sponsorin gitu loh. Iya. Yang pertama punya itu gitar Ibanez. Oh iya. Ibanez Ultraneck. Belinya di Singapura, dibeliin juga itu. Dibeliin sama temen, ada temen minta belajar. Terus waktu aku mau balik ke Indonesia dibeliin gitar itu. Habis itu aku banyak beli gitar, mas, sponsor terus. Iya. endorse gitu. Dia lebih banyak jual diri. Lebih banyak jual gitar daripada beli gitar. Di endorse jual. Marketing sebenarnya dia lebih ke marketing. Lebih ke marketing. Gitu. Tapi aku kan juga kebetulan Didi ini juga punya band satu lagi yang sempat udah rilis malah yang di Solo itu. Didi Crow and the Circus. Ya. Didi Crow and the Circus. Itu udah rilis juga ya? Udah satu album, cuma agak sulit proses produksinya karena aku di Solo, aku di Jakarta, yang lain di Solo. Semua personil di Solo. Dan itu band agak terlalu rock and roll ya. Agak terlalu rock and roll, itu rock and roll banget gitu. Maksudnya? Itu band bisa, kita main mungkin dihitung belum ada 10 kali ya, mungkin baru sekitar 6 apa 7 kali. Itu yang 3 atau 4 kalinya itu di stop sama polisi. Oh ya? Pokoknya kita... Karena liriknya atau? Enggak juga, macam-macam lah pelanggarannya. Tapi bukan narkoba kan? Bukan, tapi lebih ke crowd. Liriknya sih. Lirik sama crowdnya. Ya otomatis kalau ada lirik pasti crowdnya yang dapat. crowd ikut nyanyi itu kan mereka yang diteriakkan itu kan jadi provokatif gitu tuh. Provokatif. Jadi dia adalah salah satu provokator yang cabang Solo. Misalnya ada satu lagu. Ini kan bandnya sebenarnya bukan band muda ya, agak berumur orang-orangnya rata-rata gitu. Nah, satu lagu menceritakan kebiasaan dulu orang minum sampai orang itu insaf gitu. Tapi lagu itu ternyata boom gitu. Tapi liriknya tuh kayak provokatif. Nah, itulah. Judulnya Pulang Malam. Nanti kalau ini cari aja di YouTube. Gitu ya. Mau spill nggak ceritanya yang paling sampai paling di stopin polisi itu? Jadi waktu di The Circus itu yang paling ada yang sampai ditahan nggak? Enggak. Tapi sampai aku berhenti. Sampai polisi datang ke panggung, aku berhentiin sendiri gitu. Pasti aku bilang ke penonton, sorry guys, kita harus berhenti karena aku juga nggak mau ditahan gitu. Ya udah, aku yang ngomong karena namanya kan juga Didi Crow and the Circus. Berarti itu provokatif sekali ya, lirik-liriknya ya? Iya, semacam itulah. Apalagi lirik-lirik yang itu, Pak? Selain itu? Liriknya semacam gitu, party. Ya rock and roll apa sih? Sex rock and roll. Sex rock and roll. Padahal bukan kita begitu, tapi kita menceritakan bahwa ini cuma liriknya aja. Maksudnya ya mungkin dulu begitu. Kita sudah bukan band muda lagi. Ini berdasarkan pengalaman dulu kita seperti itu, diaplikasikan ditulis sebagai lirik. Sebagai lirik, terus kita sajikan dengan musik, ya kan? Akhirnya dapat sekalan, dapat imbas maksudnya crowd lah. Dapat crowd terus tapi ternyata feedbacknya tidak sesuai harapan ya. Gak nyangka sampai ke situ ya. Kasihan, aku sedih loh, Pak. Terus kalau orang datang tuh datangnya mereka state-nya tuh udah siap party nih. Wah, sirkus main, party. Tapi itu maksudnya yang datang segmennya orang-orang angkatan dirimu atau anak-anak muda atau yang lebih tua? Random. Oh, random. Ada yang jauh lebih muda juga ada. Kita juga nggak tahu bahwa itu sampai ke situ. Sampai unpredictable ya. Kalau kita kan nulis aja gitu. Oke. Sampai di mana aja sirkus itu main? Di Solo aja masih. Baru sekitar Solo. Berarti kalau berapa kali main itu berarti sudah digambar dong sama aparat. Pasti digambar. Iya dong. Ini kok main kok selalu membawa sesuatu yang ini. Gambar. Ya ada takutnya begitu juga gitu. Iya pastilah.
Pak, maksudnya kalau karena kita nggak begitu jadi mikir juga, ntar kita jadi kena masalah kan. Iya, Nah, betul. soalnya, Habis tuh. soalnya yang datang itu udah nggak bisa kita atur lagi. Iya. Dia mau party yang datang. Iya. Berarti mereka datang pakai attitude segala macam. Maksudnya fashionnya juga fashion mau party juga gitu. Ya fashion party yang jelas mereka datang itu udah siap minimal minum apa. Oh ya, rock and roll tadi ya. Ya, Ada seksnya nggak? enggak. Drugsnya Maksudnya nggak ada? enggak di situ enggak. Mungkin kok zaman kayak Motley Crue itu kan juga berhubungan di on stage juga bisa jadi kan orang-orang itu kayak gitu. Tapi pikir kamu juga begitu. Kalau ada, aku juga nyesel nggak datang. Enggak, kita enggak berani gitu. Kita ikatan rocker takut istri. Memang ternyata ya, aku setuju. Aku juga sama takut istrinya. Bukan takut Bi, kita lebih menghargai istri. Karena istri itu sudah mengorbankan dirinya untuk Iya. kita kan. Dia pisah sama keluarganya terus ikut mama kita terus kalau kita masuk semena-mena kan. Enggak sih, saya enggak. Ya gitu kan, kita sudah berubah. Kayak orang dewasa kita ya. Padahal biasa aja. Nah, sebenarnya berhentinya sih lebih kesulitan produksi aja sih. Sistem produksi. Karena aku di Jakarta di Solo dan ya biaya bolak-baliknya banyak. Tapi kalau misalkan itu ada, misalkan dirimu di Solo, mungkin Waktu itu ada label soalnya kita. Ada label yang mau gitu biayain satu album. Hasilnya ya alhamdulillah pasti ada label yang mau waktu itu. label di Solo, label Jakarta. Label sini Ke Jakarta. Apa? Putra Mandala Production waktu itu. Labelnya Rock juga. Oh, Putra Rocks itu bukannya Billboard apa? Blackboard ya? Rocks sempat satu album album tahun 2018 pakai itu labelnya Putra Mandala Production. Waktu itu aku ajuin terus di sela-sela kesibukan rock, aku kasih denger, aku kasih lihat video YouTube-nya. Pertanyaan labelnya seru di pertanyaannya. Ini yang main band preman semua ya. Terus di kontraknya kita bahkan dikasih pasal yang tidak memperbolehkan alkohol. Iya, oh sampai ada gitu. Sampai digituin. Iya pastilah, kan takut juga label juga nggak mau ambil imbas dari situ. Wah, band kita terlalu rock and roll, band sampai ada pasal begininya. Iya. Padahal kita mah bapak-bapak sebenarnya. Tapi waktu main memang sirkus itu juga, aku soalnya sempat dengerin, kamu pernah ngasih denger aku juga lagu yang mana itu? Ya lagunya agak-agak bukan psychedelic sih, tapi lebih apa? Iya. Ya? Lebih Lebih ke kiri gitu. iya, Lebih ke kiri. yang ngerti lah ke kiri. Dan waktu itu ada fansnya, ada orang yang suka gitu. Oh, fans clubnya ada. Bukan, maksudnya Maksudnya ini loh, ada yang ada kayak apa yang ngurusin fans sampai kan ada band sekarang kayak apa JKT48 kan ada home base-nya sendiri buat ngurusin fans. oh waktu itu kita belum ada, kita Belum ada masih jalan sendiri. Oh, oke. Ya, mungkin nanti kita keteruskan lagi lah, tapi ini sementara di pause dulu. Lagunya udah ada yang baru beberapa gitu. Di label yang sama ini. Bukan, sekarang produksi sendiri, tapi kalau dulu kan kita produksi CD. Ya, CD-nya pun hampir dicekal, terus kita produksi ulang lah. oke. Tapi ya, akhirnya ya kita rilis. Segitu parahnya ya. Dan Nah, sekarang CD kita tuh soalnya waktu itu di endingnya ada suara azan. Ada suara azan. Terus waktu itu Indonesia kita lagi ribut waktu di Wamena apa itu. Nah, bos labelku itu nggak mau itu. Kita 1000 CD kita hapus itu, kita produksi ulang. berarti ada di reassessment lagi ya? Dihilangkan suara azannya. Padahal itu sebenarnya ada lagu judulnya Manusia lah, tentang bagaimana manusia itu bangun, terus di ending lagunya itu ada azan subuh gitu. As-sholatu khairum minan naum sampai azan itu kelar gitu. Kan ceritanya pagi manusia itu bangun gitu. Iya. Ternyata si bosnya tidak berani, ini kita bisa bermasalah nih. Iya. Ya udah, akhirnya itu kita tarik kembali, kita Soalnya rilis itu yang kan baru. bisa jadi sakral. Terus aku googling juga, jangankan orang Indonesia, orang luar aja bisa dituntut kalau itu kan. Iya. Apapun ceritanya. Ya Soalnya wis itu lah. kan masalah agama. Seruan agama. Itu seruan agama jadi buat bermain kan. Padahal secara isi itu bagus banget tentang
ya bagaimana hidup harmonis gini-gini itu di endingnya itu bangunlah gitu. Berarti lebih menyerukan ya, seruan ya, seruan. Cerita ya, seruan. Karena di album itu kan cerita dari orang tuh hancur-hancurnya sampai ini sampai Sampai fase sampai jadi manusia gitu. Jadi fase kenakalan, fase mau perjalanan mau sembuh ya. Jatuh, bangun lagi. Sampai akhirnya sampai dia menemukan titik terang gitu ya. Kapan-kapan tak bagi deh. Nanti kalau aku rusuh di jalan gimana? Ya? Kalau sampai aku rusuh di jalan gimana? Bukan aku bagi CD-nya. Iya. Boleh. Maksudnya mungkin di Indonesia itu nggak terlalu laku gitu, tapi itu aku salah satu album yang ya aku bangga lah gitu. Kita ngerjainnya serius nih. Iya. Ya aku juga pernah ngalamin ngeband yang sampai aku sendiri tuh bangga banget. Bukan yang lain nggak bangga ya bangga, tapi aku punya satu band. Yaitu aku pernah rekaman sama dirimu kan, Habitat itu. Aku kenal namanya Habitat, itu aku band paling aku bangga. Habitat Agil. Karena aku belum pernah ngeband fun sama Habitat kayak gitu. Ya. Mungkin kalau di sirkus kan gitu ya. Ya. Aku ngerasain sih gimana itu merasakan nikmatnya bermusik itu. Iya. Kayaknya ceria terus. Ceria, Ketawa, happy. bukannya nggak ada kekurangan secara musik, tapi energi di situ ketemu lah gitu. Chemistry satu sama lainnya tuh ya. Musiknya ya seadanya jadinya itu, gitu. Iya. Jujur loh. Musik yang jujur itu yang kita mainnya fun, nggak ada beban itu yang asik. Ya aku seneng sih. Nah, sekarang ya. Kapan kira-kira mau dikeroyok di sirkus itu? Mungkin tahun depan kali. Jadi ternyata ini kan sekarang orang rame TikTok nih. Ya. Kalau di TikTok tuh ternyata aku baru lihat ada satu lagu sirkus yang orang banyak suka, judulnya Pergi Berenang. Pergi berenang. Oh, pergi berenang. Terus ya udah dari situ kayak masih ada semangat gitu, masih ada yang suka gini-gini, masih ada orang yang suka pakai di videonya gitu. Oh, masih ini di FYP gitu suka didengar ya. Nah, sedikit cerita, aku sekarang tuh sama istriku kan menulis lagu. Itu kita banyak bikin musik untuk ya kita rilis di Spotify semuanya, tapi fokusnya market on TikTok. Ya sekarang lebih dimudahkan ya untuk kayaknya lama-lama malah nggak butuh publishing ya. Iya, karena ini labelnya punya TikTok. Iya. Terus kalau sekarang misalnya kita tanya orang di sini ya, siapa sih yang dengerin Spotify? Mungkin 10% dengerin. Iya. Tapi kalau siapa yang buka TikTok? Pasti. Semuanya buka. Iya. Ibu-ibu buka TikTok. Sekarang saat ini memang yang paling ramai TikTok. Untuk Iya. promo, untuk apa segala macam, kita nggak butuh publisher lagi seolah-olah kayak gitu loh. Jadi fokus setahun ini fokus berkarya lagunya di situ, label itu. Berarti teman-teman personil masih standby di sana ya? Anak-anak sirkus masih. Kemarin Dan mereka tetap masih meluangkan waktu untuk itu ya? masih, cuma kemarin Itu bukan sifatnya audisional kan? enggak. Memang cuma namanya gitu ya, kayak Bon Jovi gitu ya? Tadinya aku pengennya The Circus, cuma anak-anak maunya di Grand Circus ya. Oh, anak-anak maunya gitu? Terus kemarin kita sempat terhenti karena vokalisnya keluar. Oh. Dia bikin project sendiri lah gitu. Terus kita sempat satu vokalis ganti dan sekarang masih vokalis yang baru ini. Oh, jadi sempat bergantian vokalis? Sempat. Terus tapi itu lumayan menghambat gitu. Iya. Karena lagu yang lama jadi kita tidak bisa promokan lagi karena vokalisnya yang lama kan. Iya. Harus bikin. Vokalis menentukan sekali sih. Iya. Untuk di band vokalis menentukan sekali. Nggak usah jauh-jauh waktu Motley Crue tuh Vince Neil keluar diganti John Corabi. Ya. Itu kan orang main gitarnya oke, vokalnya oke, tapi tetap aja fansnya nggak suka. Ya suka. Sampai menulis segala macam, kembalikan Vince have to back with Motley Crue, dia bilang gitu. Ya PR-nya banyak kan. Iya. Apalagi bandnya udah kayak sebesar Motley Crue kan, lagu hitnya udah banyak. Iya. Ya, tapi yang sama sih. Ya kayak aku sorry bukan apa. Aku seneng ada Eki Lamu di Edane. Iya. Tapi di luar Eki Lamu aku ya Edane enak. Tapi buat aku Edane itu cocoknya. Kalau aku senangnya sama Eki. Ya karena pertama kali boomnya sama Eki gitu loh. Kalau diganti ya oke, tapi tinggal Ed berarti ya. Iya. Saya whole identity-nya itu. Iya. Fajar sama Eta. Nah, sisanya sekarang nggak ganti lagi. Iya. Ya, iya Eki Lamo. Iya. Enggak podcast Eki Lamo.
Mudah-mudahan nggak sampai. Aku takut semengkil aku. Aku sudah berapa narsum yang ngorok itu, yang out of the box sekali. Jadi sambut kita bertanya tentang kayak cerita-cerita gini ya. Itu yang diceritakan di luar vibes-nya kita, di luar kita gitu. Jangan. Tapi ya gitulah. Tapi ya memang gitu. Tapi total bermusik lumayan berapa puluh tahun nih? Aku. Ya anggap aja dari 90. Di Jakarta aja 97. 97. Banyak Ya, lah. hampir sama. Lebih lama aku itu. Aku 40 tahun nih. Ya aku mungkin nggak sampai sih. Pokoknya di Jakarta 97. Sebelum itu kan di Solo. Solo tuh bisa dihitung cuma merintis lah. Belum berkarya recording Iya. apa gitu. Iya, kalau nggak sama recording sama mulai bermusik, ya mungkin ada 50 tahun. Iya. Dan kalau aku kan bandnya nggak banyak. Nggak banyak gimana? Ya cuma rock, OP, Orsip, pendek. Panet, Yang lain kayak Circle, Rubik, 5 sudah. iya, bunga gitu cuma bantuin waktu itu additional. Terus banyakan kan solo, bikin album solo gitar gitu. Cuma ternyata memang susah sekali menjual solo gitar di Indonesia. Iya. Oh, klinik ya? Ya, maksudnya solo gitar kayak gitar solo, even Dewa Bujana aja yang paling laku aja sulit, jual sulit. Ya, karena mungkin Indonesia belum bisa ke situ kan. Ya tidak bervokal. Karena Indonesia itu mendengarkan satu apa ya? Nada tapi ada ceritanya. Iya, Nada yang bercerita yang disampaikan sama vokal. iya, Kalau disampaikan sama nada kok orang kayaknya kurang bisa terima instrumen itu. iya. Susah. Ya orang tertentu sih yang intelektual bermusiknya tinggi bisa menerima itu. Sama ya pemain band juga, Iya. apa gitaris juga. Iya, maksudnya orang yang berinteraksi sama musik, orang yang mulai intelektual tinggi di musik, misal orang yang suka dengan misalkan orang-orang klasik, Ya, itu kan suka nggak ada vokalnya klasik gitu. iya. Jadi dengarnya bisa nerima. Go klasik tuh susah loh, nggak ada vokalnya, tapi harus ada ceritanya gimana coba? Iya. Nggak ada liriknya. Yang main banyak, Chambers itu kan banyak, ya kan? Orkestra itu kan luar biasa. Mainnya pasti akan violin aja ada berapa? 1, 2, 3 berapa? Cello berapa? Iya. Fals satu ketahuan. Iya. Itu yang jenis konduktornya. Itu Pak, Dia bikin not itu. Efek Sutopo konduktor Efek besar. Stopo. Bapak kita, Bapaknya kita. bapaknya Kita kalau nggak ada dia hidup di Jakarta susah makan. Tempat pelatihan buat makan tempatnya Efek Sutopo. Om Efek Sutopo sudah meninggal. Mudah-mudahan ditempatkan sebaik-baiknya tempat sama Ya, Tuhan bisa. sesuai Terima dengan kasih buat Tante Din juga. amal baiknya buat kita semua. Iya. Luar biasa itu membantu kita. Mm-mm. Anak selatan tuh khususnya Tegal Parang. Dan Ayahnya mungkin Niko luar biasa. banyak yang nggak tahu kalau orang Efek itu Sutopo itu komposer besar, dia Iya. banyak menulis lagu-lagu perjuangan. Ya taunya kan dia Iya. tentara kan, Iya, seorang tentara. jenderal kan. Dia orang TNI yang punya pangkat tinggi, Dan tapi musisi. ternyata dia musisi Komposer. gitu. Komposer besar klasik. Kita kalau mau ngomong musik diketawain sama dia. Iya. Itu bapak kita aja lagi. Iya. Sesepuh kita. Sesepuh kita, tapi luar biasa. Tapi aku banyak belajar, walaupun kadang-kadang aku cuma lihat bukunya, nyuri-nyuri. Oh, itu baca sebentar, balikin lagi. Banyak belajar dari buku-buku beliau lah. Lu belajar not balok dari mana lu? Not balok dari SD udah bisa, supaya tidak terlalu susah. Lebih susah not angka man kalau udah biasa. Iya. Tapi kesininya terus belajar lagi jadi ini lagi. Aku masih ada kesukaan gini loh, kadang-kadang buka buku klasik, main gitar klasik. Kan Berarti masih sampai sekarang masih kadang-kadang Sama- gitu. sama buku tuh masih Tapi nggak sesering dulu. Cuma kan itu kekayaan musik yang beda gitu. Iya. Kita dengan main rock apa itu, Iya. pegang gitar klasik ini beda. hasil not yang diciptakan, Iya. cerita Iya. itu ceritanya itu kan juga beda. Hawanya beda, Iya. kita rohnya beda. Itu
itu nggak distorsi. Nggak distorsi. Itu lebih ke harmoni. apa ya? Iya, harmoni terus yang dynamic sekali. Iya, apalagi di rumah aku masih ada suara jangkrik. Iya. Apalagi kalau kita mainnya terus pakai ada reverb gitu, itu kan lebih Iya, betul. itu lebih dari psychedelic gitu. Itu lebih terhanyut sendiri ya. Ya tapi nggak semua orang mau ke situ. Ya itu anggap Hanya hiburan. kayaknya angkatan kita doang deh gitu. Maksudnya anggap kalau aku jenuh rock, aku ke situ main. Kadang seharian gitu. Kadang-kadang besok lupa lagi. Bulan depannya pengen lagi, apa minggu depannya pengen lagi. Bukan mengasah sesuatu kayak kangen. Berarti kalau ditekunin mungkin ke klasik kali ya. Kalau basicnya sih klasik. Nggak, misalkan waktu itu misalkan nggak ketemu sama rock, mungkin jadi mau menekuni klasik ya. Iya, basicnya sebenarnya itu tertata komposisi apa itunya klasik. Cuma agak keracunan rock and roll Iya. dikit lah. Karena pertemanan dengan ini anak-anak 29 nih Iya. apa. Akhirnya kita ke bawah karena memang eranya waktu itu pas lagi ramenya itu. Iya. Aku bukan pemain rock. Aku diajak nge-band rock itu saya sama band gue itu. Sebenarnya aku bukan nggak suka. Aku malah lebih sukanya ke soul. Soal ini Kaizen Jones. Paparira. Ini drummer soul dan funk paling asik nih. Lebih nge-groove dari drum. Kan lo, buat aku tuh kalau main drum, main rock, lo main segitu. Tapi kalau lo main funk, main soul, lo bisa ngedance sendiri sama Iya. grup lo gitu. Kasetmu yang itu kayaknya masih di aku deh, belum aku balikin. Pantes aku cari-cari hilang. Wah, dia bukan hanya klepto sepeda tapi kaset juga. Zaman dulu pinjem dia. Yang enak apa gitu nih? Kaizen Jones aku dengerin di studio. Kaizen Jones. Wih, enak banget. Masih ada kasih sini. Terus sekarang kita sudah di Spotify kan Iya. dengerin ya. Dari tap, Gak ada duanya loh itu. Iya, Gak ada duanya pun begitu. iya. Dem, tak, dem, dem, Nyawanya di situ. Itu orang nggak suka joget tetap joget dengerin. Iya. Dia apa ya? Basically-nya dia kan musik-musik gospel, Iya. soul gospel, chop gospel. Sekarang anak sekarang lagi in chop gospel Iya. itu yang chop drummer chop. Itu basicnya dari situ. Basicnya kan gereja. Soul gereja. Ininya kuat banget tapi ya roh Black people khususnya di New Orleans itu paling banyak. dance-nya itu. Iya, groovy banget tuh. Kayak orang Jawa bilang kelotean loh, Pak. Iya. Kayak jatilan tuh biasa tik. Aku waktu itu takjub dengerin itu, soalnya aku ingat banget itu sebelum era-era penhit jalan kan, itu kayak wah peganganku banget ya mesti begini kalau bisa Iya, bisa iya. walaupun dapatnya apa tapi pengennya kayak begitu. Iya. Tapi aku dapat kaset Casey Jones tuh, ih gila. Ini orang bisa kayak gini. Dengerin groove-nya aja. Body rhythm kita keluar sendiri tuh. Iya. Goyang sendiri tuh. Ntar kayak kalau ini cek di Spotify atau YouTube dengerin enak banget tuh. Iya, Casey Jones. Buat sobat ngorok, cobain dengerin Casey Jones. Khususnya para player. Iya. Khususnya drummer. Gua pesan banget buat drummer. Lu coba dengerin Casey Jones. Lu nggak perlu gitaris, nggak perlu vokalis. Lu main sendiri, dance sendiri lo. Enak banget tuh. Black is the black. Nah, itu salah satu influence juga itu. Pasti ya akhirnya masuk ke Penhead itu. Penheadnya jadi funky jadi. Oh, Penhead itu kan sebenarnya udah 2 album. Album pertama nggak rilis. Album pertama itu lebih ke Dream Theater, lebih ke progresif. progresif. That's why nggak ada label yang mau. Iya. Zaman itu maunya kan rock balad. Tapi Era-era Penhead glam. kedua juga masih gila. Ada satu lagu kita yang panjangnya 15 menit ada kok. Iya. Oh, makanya kita masih gila, masih muda. Iya, masih energik, masih antusiasnya tuh, masih semangat Dan masih gila. ada label yang mau biayain gitu. Iya. Sikat tuh. Aku nyesel juga sih kamu bisa mengaplikasikan influence ini Casey Jones di Penhead itu. Nggak seberapa besar tapi itu jadi Ya, tapi- kayak aku pengen ke sana gitu. Jadi acuan juga, pengen banget gitu. Aku soalnya belum dapat, tapi kamu duluan. Aku cuma mau kata-kata sama kamu satu. Kamu bangsat ya. Karena lebih dulu kamu daripada aku. Tapi itu kan harusnya the whole band, maksudnya dia drummer ya ini. Iya. Kalau dari gitarnya doang ya
akan beda kalau The Whole Band Iya. masuk ke situ. Iya. Tapi anak-anak menyesuaikan akhirnya jadi funky, Iya. apa ya? Dari the tap. Yang main bass Dono nggak kayak Vicky Kopral juga, ini lebih Enggak. Duluan mana sama Funky Kopral? Duluan kita. Panhead mana-mana. Masalah makanya aku dengar Funky Kopral, loh. Panhead sudah begini duluan, Iya. Funky Kopral keluar gitu. ya. Ada yang mau disampaikan apalagi kira-kira yang paling excited paling apa? Tadi kan words-nya udah dapat tuh. Titik teranu pernah sampai kayak gitu. Ada nggak pencapaian belum dapat? Yang belum pencapaian. Pencapaian apa yang belum sampai? Apa ya? Bikin kasihan Jones. Bikin Cassian Jones. Banyak sih kalau main gitar sama orkestra. Ya, pengen itu ya. Pengen termasuk Klasik pengen. atau rock? Anything tapi the whole aransemen orkestra, karena mostly kalau kita lihat yang udah gede mau English, Spotify pada titik tertentu mereka pengen itu di arrange. Itu ulang arrangement. Dan dulu aku memang lebih banyak terpengaruh gitaris solis gitu. Jadi ya agak terlalu idealis sih. Ya tapi emang era itu kan gitaris memang di era 80s, 90s. Semuanya ke situ. Iya, lebih dari zaman dari taruh ya dari 70-an Led Zeppelin ke sini kan gitaris lebih dominan. Iya. Nah, tapi kalau aku kacamatanya dulu lebih solo gitaris soalnya. Karena dari gitaris klasik, gitaris ini sampai akhirnya jadi band itu kayak bonus aja gitu, kebetulan masuk band ini. Itu yang belum tercapai ya. Udah, tapi untuk jadi Enggak, maksudnya main sama orkestra gitu. iya. Kira-kira ya kayak Steve bikin gitar tapi nada tapi ada ceritanya, ada judulnya, bisa disampaikan gitu. Berarti ingin ke sana ya. Ingin. Tapi pendukungnya orkestra. Iya. Kalau band udah gitaris, saya udah bikin. Karena itu kan sebenarnya sama kayak ilmu klasik. Bagaimana bikin lagu tanpa lirik, instrumen yang bercerita. Orang bisa tahu ini ceritanya tentang angsa berenang, tentang apa. Padahal nggak ada liriknya di situ. Itu kan sangat apa ya, menantang gitu. Aku juga ada belum kesampaian ya. Aku pengen bikin suatu akustikan. Tapi pokoknya nggak ada distorsi sama sekali. Akustikan drumnya Akustik, drum apa? Drumnya drum akustik. Aku pilih drum akustik, gitar akustik sama clean. Aku pengen punya bassis tuh fretless dari dulu. Fretless. Oh, bukan kontrabas. bukan. Enggak, kontrabas enggak. Oh, itu enak suaranya. Genius. Terus authority tuh, dengerin guys. Aku pengen punya kayak gitu. Aku kemas dengan reverb yang luar biasa, yang mixingnya gitu. Tapi aku kasih unsur reggae, unsur reggae, supaya menemani aku groove-nya. Nanti aku kan bisa nakal, Itu rekamannya nggak bisa di rumah itu. Harus sewa studio mahal. Iya. Dan studio drumnya harus bagus. Dan aku malah kepinginnya di hall atau di hangar. Iya. Kalau di Solo ada namanya Lokananta itu. Oh iya lah, aku pernah Bagus tahu. banget. Lokananta. Aku pernah dengar Lokananta. Itu bagus ya? Bagus. Artis banyak artis ini yang Rekaman di situ. almarhum Glenn Fredly kan Sempat ke sana ya? sebelum ini kan sempat rekaman di sana juga. Karena Mahal dia tapi. besar, nggak terlalu mahal juga sih. Kalau dibandingkan harga di sini, yang studio kecil sana dapat segede itu. Oh. Udah gitu kulinernya Solo kan? Ya? Kuliner Solo. Oh, paling enak. Jokowi dulu kalau mau nyanyi minta diringin Mas Didi. Pak Jokowi, anak Solo Pak. Anak Solo. Tapi Jokowi pernah nonton Rox, pas Rox lagi kacau aja. Oh ya, Wah, sudah nggak usah cerita, nanti kamu cari aja sendiri. lu nggak apa-apa. Mungkin sobat ngorok ini dengar Hah? Jokowi nonton Rox tapi Roxnya lagi kacau. Apa ya? Kekacauannya tuh gimana? Wah, tidak lucu kalau diceritakan di sini. Tapi lucu sekali. Tapi tidak. udah. Nanti silakan di Google. Dia keceplosan nggak mau cerita. Itu zaman dulu, zaman era-era Twitter gitu. Nah, Rox kan band yang lebih rock and roll daripada rock and roll kan. Di zaman itu kan kita keluar biasa.
Pak Jokowi lagi jadi presiden, dia kan pengen nonton band metal, dia suka nonton band metal. Oh iya. Ya sudah lah gitu. Dia suka Megadeth, Iya. suka Obituary. Nggak usah diceritakan. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira kalau menurut lu anak sekarang tuh gimana? Nah, sekarang kan jatuhnya lebih praktis gitu. Zaman kita dulu ya. Hah? Zaman kita dulu ya. Iya, proses belajarnya juga beda kan anak sekarang kalau mau belajar lagu apa tinggal buka YouTube Iya. sampai note per note-nya ada tutorialnya. Jadi ada bagus ada enggaknya. Enggaknya? Enggaknya karena seberapa enggak semua aspek musik itu teknikal ya maksudnya. Iya. Harus ada feel, ada. Aku nggak bilang semuanya jelek. Ada anak-anak baru yang sangat-sangat bagus teknik dan feel-nya. Tapi ada juga yang Lebih banyak nggak adanya feel. Jadi Iya. kurang human-nya gitu. Iya. Human feel-nya tuh nggak ada. Musik itu kan lu mesti ada dinamika segala macam. Iya. Nah kalau sekarang itu kan lu baca segala macam, kapan lu mau power di sini, kapan Iya. nggak ada. Kan terima jadi. Jadi yang sekarang kan lebih praktis tapi arahnya ke perfection gitu kan. Iya sih. Kita mungkin nggak akan nemuin misalnya gitaris kayak Jeff Beck atau yang lebih greget gitu. Ya, Jeff Beck, terus apa sih, siapa nih, ini bang, Apalagi Kaizen John, Iya. Casey John. Steve Ray, Steve Ray Vaughan itu, kan itu bisa kapan dia tinggi, kapan Kapan orang, nangis, kapan ini. Ya kalau orang mendengarkan dia narik, dia bending aja, penonton bisa ikut geser kan? kalau di anak baru belum lihat aku. Terakhir lihat itu yang ada di Rama, maksudnya yang paling bagus Rama Satria. Tapi generasi bawah Rama belum ada itu yang terkena itu. Menurutmu Rama lumayan ya, oke. Apa? Menurutmu lah Rama oke ya? Enak. Nangis bisa, bisa. Apa aku suka? Lumayan. Iya sih. Jadi kapan kita ngeband bareng lagi nih? Sama Ruby ke sama siapa? Apa? Nggak tahu. Tapi kita bisa ini tanya ke Pak Dono itu bener juga itu. Kita tengok dulu. Oh iya, yuk. Closing-nya jangan ini dong. Ngobrol sendiri, sorry. Ini reunian. Jadi maaf ya, lama nggak ketemu soalnya. Jadi, Ya, yang gimana? Mas Didi, aku juga thank you sudah ikut di vlog ini, podcast ini. Ya, kita saling berthank you-an. Ya, Saling thank you-an. sebenarnya ini silaturahmi aja sih. Iya. Nggak, memang acara ngorok ini sebenarnya tuh bertujuan juga kalau kita nggak bisa silaturahmi di mana maksudnya bertemu fisik, tapi dengan media pun juga kita bisa silaturahmi. Ini masih ada cerita ini masih ada. Kan tujuannya kan itu. Masih punya cerita. Oh iya cerita zaman dulu. Kita silaturahminya lewat ini. Ya syukur-syukur next ngorok bisa menciptakan satu home base yang nanti kita bisa ketemu bareng-bareng. Bikin event bareng. Bisa event bareng, kita ngeriung bareng, kita kumpul lagi bareng kayak zaman-zaman dulu lagi. Jadi sobat ngorok yang seumuran kita, yang di bawah kita pun juga, yang di atas kita pun juga bisa ketemu semuanya. Kalau yang lebih dulu, kalau panjang umur, ketemu. Amin. Kalau umurnya udah nggak ada, jangan datang. Serem. Sudah nggak ada soalnya. Betul ini, Pak. Kita lagi kumpul-kumpul, datang, masih pocongan kan. Iya kayaknya kita tapi masih panjang umurnya. Amin. Mudah-mudahan Indonesia tetap sehat, Amin. dunia tetap sehat, manusia-manusia tetap sehat, bisa kembali lagi berpikir nomad dan saling menyayangi. Ya kan? Amin. Aku kayak orang bener ngomongnya ya. Berpelukan. Sobat Ngorok, thank you. Mas Didi, Thank makasih. you. Thank you. Dah. Sukses. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik rock di negeri ini. Rocker.